Kalau kita menggunakan ilmu cocokologi, Argentina waktu juara Piala Dunia itu bertemu Australia di babak 16 besar. Argentina juga kalah di pertandingan pertama. Indonesia di Piala Asia bertemu dengan Australia di babak 16 besar. Indonesia juga kalah di pertandingan pertama. Itu kalau kita menggunakan cocokologi. Tapi ya saya rasa nggak akan sejauh itu saudara-saudara. Tetapi semoga kita bisa seperti Maroko yang menggunakan banyak pemain diaspora dan sukses. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini saudara-saudara. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita cakap, akan ada yang kita ulas, kita analisis, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Di Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tidak ada muatan politik, kepentingan, provokasi, ataupun kebencian. Semua akan kita bahas berdasarkan fakta dan bukan klaim, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, edisi kali ini kita akan membahas tentang tim nasional Australia yang akan dihadapi Indonesia di pertandingan babak 16 besar Piala Asia. Australia ini tim seperti apa sih? Apakah Australia ini tim yang sekuat zamannya Tim Cahill, zamannya Mark Viduka, zamannya Marco Bresciano, zamannya Max Scherzer? Apakah ini sekuat itu? Sekarang kita parameter dan siapa-siapa saja pemain Australia itu seperti apa? Apakah Indonesia punya potensi untuk mengejutkan Australia? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini ya. Tim nasional Indonesia pada akhirnya dengan sedikit keberuntungan dan keajaiban mampu lolos mencapai target tampil di babak 16 besar Piala Asia 2023. Setelah Oman dan Kyrgyzstan bermain imbang, walaupun sebenarnya pemain itu sudah pasrah ketika dikalahkan oleh Jepang, ketika dikalahkan oleh Irak, ketika kita bisa menang melawan Vietnam, itu sebenarnya sudah pasti. Tetapi ya memang sepak bola itu kan kadang faktor luck, faktor keberuntungan, faktor keajaiban. Dan sekarang saudara-saudara, sekarang Indonesia itu akan berhadapan dengan Australia. Berhadapan dengan Australia di babak 16 besar. Australia itu tampil ya lumayan bagus di fase grup saudara-saudara. Australia menjadi juara di grup B. Di grup B yang ada Uzbekistan di situ, ada Syria di situ. Australia juara grup, Uzbekistan menjadi runner up, dan Syria menjadi salah satu peringkat 3 terbaik. Dan berdasarkan drawing, berdasarkan regulasi, juara grup B ketemu dengan peringkat ketiga dari grup D. Dalam hal ini adalah Indonesia. Nah, ini tidak usah takut saudara-saudara, tidak usah khawatir dengan Australia. Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Maroko. Maroko waktu Piala Dunia 2022. Maroko itu sama kondisinya dengan Indonesia. Diperkuat pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan. Kita bilangnya pemain diaspora saja saudara-saudara, pemain diaspora, pemain keturunan. Kita nggak usah bilang pemain naturalisasi lah. Kalau pemain naturalisasi itu kesannya terlalu kelas 2. Bukan pemain, bukan orang Indonesia. Ini padahal orang Indonesia juga. Mereka hanya lahir dan besar di luar negeri. Keturunan, kita lebih baik menyebutnya seperti itu, keturunan. Itu sama. Maroko itu juga sama. Dan hasilnya Maroko luar biasa. Mereka mampu tampil di babak 16 besar, perempat final, kemudian
semifinal, kalah di semi, dan semoga Indonesia bisa mengikuti jejak Maroko. Walaupun sebenarnya saudara-saudara, kalau kita mau cocokologi, Indonesia ini mirip seperti Argentina. Argentina di Piala Dunia kalah di pertandingan pertama di babak 16 besar ketemu dengan Australia. Ini Indonesia juga sama. Pertandingan pertama kalah, babak 16 besar ketemu Australia, tetapi kan itu cocokologi dan saya rasa terlalu jauh dan terlalu hiperbola. Saudara, menghadapi Australia ini kita nggak usah takut. Permainan Indonesia waktu melawan Irak, waktu melawan Jepang, itu sebenarnya bagus, saudara-saudara. Itu sebenarnya bagus. Hanya saja memang lawan jauh lebih bagus, jauh lebih matang, jauh lebih berpengalaman, punya kualitas yang jauh lebih, sedikit lebih bagus. Tetapi secara permainan Indonesia nggak kalah. Walaupun Indonesia ditekan, walaupun ball possession-nya kalah, walaupun peluangnya kalah, tetapi fighting spirit-nya pemain-pemain Indonesia itu bagus. Cara bermainnya juga bagus, tidak takut, saya tidak melihat ada wajah-wajah yang takut. Beda dengan zaman 10 tahun yang lalu, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun yang lalu, yang ketika masuk ke lapangan itu wajahnya sudah pucat. Tetapi yang terjadi dengan pemain-pemain Indonesia waktu melawan Irak, waktu melawan Jepang itu tidak. Dan terbukti kan kita memberi mereka perlawanan. Sulit, saudara-saudara. Irak itu mengakui kesulitan menghadapi Indonesia. Jepang apalagi, dia mengakui kesulitan mengalahkan Indonesia. Itu kalau nggak ada penalti yang di menit ke berapa itu, menit-menit awal itu mungkin hasilnya akan beda. Sama ketika Irak, ketika di babak pertama itu nggak ada gol yang itulah yang berdasarkan VAR itu, mungkin saja hasilnya akan beda. Jadi kita nggak usah gentar. Terbukti ketika kita menghadapi Vietnam, kita bisa mengalahkan mereka walaupun sebenarnya Indonesia bisa menang lebih dari 1 gol karena memang ada banyak peluang, kemudian serangan balik yang tidak mampu dikonversi dengan baik, pemain bingung lah itu. Tetapi secara overall, saudara-saudara, kalau kita mau fair, kita mau jujur menilai, performa Indonesia itu tidak buruk-buruk amat, saudara-saudara. Tidak buruk-buruk amat, betul, tidak buruk-buruk amat. Mereka bermain dengan fighting spiritnya bagus, semangat juangnya tinggi, dan kalau pemain tidak salah melakukan kesalahan elementer, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu menjalankan instruksi Sintayong, menjalankan strategi taktik dengan baik, saya rasa kita harus optimistis lah, saudara-saudara. Optimistis, setidaknya kita akan mampu tidak mengecewakan. Kalaupun kalah, kalahnya skor tipis. Tetapi kita bisa menahan imbang mereka 90 menit, 120 menit, dan semoga bisa adu penalti. Nah, kalaupun tidak menang di 90 menit nggak masalah, menang tipis, skor tipis. Tapi saya optimis, saudara-saudara. Faktor permainan Indonesia yang menurut saya cukup bagus lah. Semangatnya bagus, daya juangnya bagus, kemudian materi pemain yang muda-muda, yang sungguh bagus. Kita harus melihat juga kualitas lawan, saudara-saudara. Kalau kita membandingkan materi pemain Australia dengan Indonesia, itu sebenarnya 11-12. Tidak berbeda jauh. Australia itu juga menggunakan pemain-pemain abroad. Pemain-pemain keturunan juga sebenarnya. Sama lah dengan Indonesia, pemain-pemain abroad yang di Eropa. Dan pemain-pemain di Eropa itu juga bukan pemain-pemain yang grade A+. Maksud saya grade A+ itu misalnya dia main di Liverpool, Manchester United, mana lagi Barcelona, Real Madrid. Dibandingkan Jepang, Korea, itu materi pemain Australia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Jepang itu punya pemain yang di Liverpool, punya pemain di Arsenal, klub besar kan, grade A+ kalau menurut saya itu. Kemudian Korea punya Son Heung-min yang main di Tottenham Hotspur, ada Kim Min-jae yang main di Bayern Munchen. Itu A+ itu, klub A+, grade A+. Kemudian Arab Saudi yang punya pemain yang satu klub dengan Cristiano Ronaldo. Itu jadi materi pemain Australia itu tidak terlalu istimewa lah, biasa-biasa aja, 11-12. Mereka main di klub-klub di Eropa itu juga klub-klub yang di Bundesliga ada, di Jerman, di Inggris ada, di Skotlandia, kayak begitulah. Di Belanda ada, pemain-pemain kayak main di Middlesbrough, kemudian Ipswich Town, Viking FK di Norwegia, St. Pauli di Jerman, kemudian ada St. Mirren, kemudian Hibernian, apalagi Portsmouth, kayak begitu, saudara-saudara. Standard Liège di Belgia,
kemudian Bolton Wanderers, kemudian Leicester City. Jadi bukan Heart of Midlothian. Kemudian ada lagi yang main di Jepang seperti di Albirex Niigata, kemudian Machida Zelvia. Ya kayak begitulah. Jadi itu sebenarnya 11-12 dengan McLaren, klubnya Sandy Walsh, 11-12 dengan Utrecht, 11-12 dengan ADO Den Haag, 11-12 dengan Deinze, mana lagi? Jeonnam Dragon, Johor Darul Taksim. Jadi secara kualitas materi pemain sebenarnya tidak terlalu beda jauh. Tidak beda jauh dengan Indonesia, beda sekali ya seperti yang saya bilang tadi, beda misalnya dengan Jepang atau dengan Korea atau dengan Arab Saudi. Jadi kita layak optimistis lah saudara-saudara, layak optimis karena Australia yang sekarang beda dengan Australia zaman dulu. Nah, saudara ingat Australia zaman dulu itu ya pemain-pemainnya seperti Mark Busnick, Manchester United. Kemudian Mark Viduka itu Leeds United. Leeds United pada masa itu tim yang bagus. Kemudian tim Cahill. Kemudian ada Max Schwarzer, kemudian Marco Bresciano yang waktu itu kalau nggak salah di Parma atau di mana, yang Parma pada waktu itu juga sedang bagus-bagusnya. Jadi itu bedanya pemain-pemain Australia zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini ya paling yang bisa kita anggap status bintang ya misalnya seperti Matthew Ryan, kipernya AZ Alkmaar. Kemudian ada lagi si Jackson Irvine di St. Pauli. Jackson Irvine yang bagus juga lah pemain itu. Kemudian ada lagi si Martin Boyle, itu main di Hibernian. Kemudian ada lagi si Michel Duke itu main di Machida Zelvia. Machida Zelvia itu kalau nggak salah bukan di J1 di Jepang, tetapi di kalau nggak salah itu di J2. Ya sama seperti Tokyo Verdy-nya Pratama Arhan lah saudara-saudara. Kemudian ada lagi Craig Goldwyn di Al Wehda di Arab Saudi. Ada lagi Ryan McGree itu di Middlesbrough. Middlesbrough itu di Championship Division. Kayak klubnya Ipswich Town. Nah, kayak klubnya Elkan Bagot. Pemain Ipswich Town juga ada. Cameron Burgess. Itu pemain di Ipswich Town, kawannya Elkan Bagot. Kemudian ada lagi si Patrick Jasbeck. Itu main di Viking, kawannya Shane Patinama. Kemudian ada lagi si Aziz Behic. Aziz Behic itu kalau nggak salah dia keturunan dari Bosnia atau Albania. Itu dia main di klub lokal di Melbourne City di Australia. Kemudian ada Harry Sotar, itu back dari Leicester City. Jadi ya saya bilang 11-12 dengan pemain-pemain Indonesia, pemain-pemain abroad Indonesia. Australia ini saudara-saudara, kalau kita melihat dari hasil pertandingan mereka melawan Uzbekistan, kemudian melawan Syria, kemudian melawan siapa lagi ya? Uzbekistan, Syria sama India, saudara-saudara, sama India itu permainannya tidak istimewa, tidak istimewa lah. Pokoknya biasa-biasa saja. Kalau saya lihat itu biasa-biasa. Ya mereka menang lawan India, mereka menang 2-0. Kemudian lawan Syria mereka menang 1-0. Lawan Uzbekistan mereka hanya imbang 1-1. Dan cara bermain mereka itu juga pokoknya tidak sebagus Korea. Korea saja mampu ditahan imbang Malaysia. Tidak sebagus Arab Saudi. Arab Saudi aja mampu ditahan imbang Thailand. Tidak sebagus Jepang. Jepang aja gawangnya mampu dijebol oleh Sandy Walsh. Nah, jadi ini saya rasa peluangnya peluang kita itu 50-50. Peluang kita. Australia itu memang dia akan memanfaatkan fisik dia yang jauh lebih bagus, jauh lebih besar dibanding fisik beberapa pemain Indonesia. Walaupun Rafael Struijk itu orang Eropa tinggi, tetapi badannya agak kurus, saudara-saudara. Ivar Jenner, Justin Hubner aja yang cukup kekar, Sandy Walsh cukup kekar, Shane Patinama cukup kekar, Rizky Ridho itu lumayan lah, Asnawi itu badannya kekar, Pratama badannya agak kurus dikit lah. Walaupun badannya bagus, tetapi agak kecil lah. Itu aja, dia pasti akan mengandalkan fisik, power dan pasti dia akan lebih banyak mengandalkan bola-bola crossing dari sayap, umpan-umpan lambung dari sayap, kemudian tusukan langsung ke kotak penalti, kemudian dia akan bermain lebih taktis, efektif dan efisien. Itu gaya permainan Australia yang saya lihat waktu pertandingan melawan India, melawan Uzbekistan, melawan Syria.
saudara-saudara bisa bermain dengan semangat yang sama seperti saat melawan Jepang. Bisa bermain dengan semangat yang sama saat melawan Irak. Walaupun secara statistik head to head itu kalau nggak salah ya dari berapa pertemuan itu kita kita hanya 2 kali menang, dan itu terakhir kali itu tahun 82 atau 80 berapa. Kemudian terakhir kali kita bertemu dengan Australia itu di kualifikasi Piala Dunia berapa ya? 2006 kalau nggak salah, 2006 atau 2010. Itu waktu itu Nova Arianto masih bermain. Dan kita kalau nggak salah itu kalah atau menang gitu. Pokoknya itu terakhir kali. Tetapi sekarang ini kan eranya udah berbeda. Dan saya rasa kalau Indonesia mau mengimbangi Australia, mau mengalahkan Australia, Indonesia bisa bermain dengan semangat yang sama seperti waktu menghadapi Irak, waktu menghadapi Jepang. Skemanya bisa 3-5-1 itu harus dipertahankan. Skema seperti itu 5-4-1, 3-5-2. 3-4-3, kombinasi seperti itu bisa dipertahankan karena itu terbukti cukup kokoh. Bisa juga mengejutkan main seperti gaya waktu melawan Vietnam. Itu juga bisa dilakukan. Tetapi saya rasa paling masuk akal itu adalah main dengan formasi dan taktik seperti waktu melawan Jepang, seperti waktu melawan Irak. Yang paling penting adalah jaga komunikasi, tidak lakukan kesalahan. Kemudian ketika mendapatkan peluang untuk menyerang, melakukan serangan balik cepat, ya itu harus dimanfaatkan. Transisi harus diperbaiki, pemain tidak boleh bingung. Ketika sudah berada di kotak penalti lawan itu, gak usah bingung. Kalau mau nendang aja. Nendang aja, betul sudah. Kemudian skenario bola mati, throw in Pratama Arhan, sepak pojok, tendangan bebas tidak langsung itu harus dimanfaatkan. Kan terbukti golnya Sandy Walsh waktu melawan Jepang itu kan berasal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan yang membingungkan. Faktor itu saudara-saudara, jangan lupa kelolosan Indonesia ini membuat para pemain bersemangat. Kuncinya ada di situ. Jadi semacam mendapatkan second win, angin kedua. Semacam mendapatkan angin kedua. Dari semula sudah pasrah, sudah udah nggak mungkin lah. Ternyata mampu lolos, dan ini membuat semangat para pemain itu kembali naik. Semangat pemain asalkan ini saran saya, asalkan tidak euforia. Tidak euforia, sudah selesai. Euforia itu ya kemarin aja itu waktu hasil pertandingan melawan Oman dan Kyrgyzstan. Setelah itu selesai, tidak usah euforia. Supporter, media, semua juga tidak perlu euforia. Kita beri kesempatan untuk pemain untuk bermain yang baik, menghasilkan kemenangan, menghasilkan sejarah baru. Kalau kita bisa lolos ke perempat final, alhamdulillah. Kalau kita hanya terhenti di babak 16 besar juga nggak masalah. Karena ini sudah sesuai dengan harapan, sesuai dengan target, dan karena kita adalah negara dengan peringkat FIFA paling rendah di Piala Asia. Dan kita tim paling muda, saudara. Jadi ekspektasi itu tidak usah dibebani sesuatu yang berat-berat. Yang penting para pemain bisa tampil bagus, tidak loyo, pantang menyerah, itu saja sudah bagus. Bisa mencetak gol juga nggak masalah, walaupun nanti pada akhirnya kalah tidak masalah. Tetapi saya melihat ini ada semangat, ada kesempatan kita untuk mengalahkan Australia, untuk menyingkirkan Australia. Ada saudara-saudara. Jadi mentalnya sedang naik, moralnya itu sedang naik. Dan kadang faktor semangat ini jauh lebih penting daripada masalah taktik, teknis, strategis di lapangan. Dan saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semuanya sudah kita bahas, sudah kita ulas, sudah kita analisis, sudah kita bacotin tentang kekuatan Australia, kelebihan dan kekurangan Australia, tentang kemungkinan pertandingan Australia menghadapi Indonesia, tentang apakah Indonesia akan mampu mengejutkan Australia. Ya, setidaknya kita menahan imbang selama 90 menit, kemudian 120 menit, dan adu penalti lah kalau bisa. Gak masalah, sebab kalau sudah sampai di adu penalti itu berarti hanya faktor luck, keberuntungan. Itu sudah. Jadi ya itu tadi kita sudah bahas, dan Australia ini memang sejak pindah ke Asia, sejak menjadi anggota Konfederasi Sepak Bola Asia itu, pencapaian dia di Piala Asia itu lumayan lah. Lumayan.
mereka minimal sampai ke perempat final. Pada 2007 dan 2019 mereka sampai ke perempat final. Kemudian pada 2011 itu mereka menjadi runner up, dan pada 2015 mereka menjadi juara ketika sebagai tuan rumah. Nah, sementara untuk kekuatannya sendiri, saudara-saudara, kekuatan sendiri Australia saat ini itu ya memang dia bertumpukan pada pemain-pemain yang berbasis di Eropa, pemain, tetapi tidak sebagus zamannya Tim Cahill, zamannya Mark Viduka, zamannya Marco Bresciano, zamannya Max Scherzer. Bahkan anaknya Max Scherzer sekarang jadi kiper di Arema. Siapa itu? Pokoknya ada itu anak Kevin atau siapa itu, atau Michael atau siapa itu. Anaknya Max Scherzer yang dengan istri dari orang Filipina. Nah, itu kipernya Arema. Jadi itu tidak sebagus dulu. Mereka memang punya beberapa pemain yang main di luar di Eropa, seperti si Matthew Ryan itu main di AZ Alkmaar. Kipernya, kiper sekaligus kapten lah. Kemudian ada lagi si Jackson Irvine di St. Pauli. Kemudian ada kawannya Shane Patinama di Viking, Patrick Jasbeck. Kemudian ada juga si Martin Boyle. Kemudian ada lagi, banyaklah saudara-saudara. Connor Metcalfe, gimana ya bacanya? Jordan. Jadi mereka ada juga kawannya Elkan Bagot di Ipswich, Cameron Burgess. Nah, ya itu mereka pemain-pemain dari, ya maksud saya itu pemain-pemain dari Liga Eropa, tetapi yang bukan klub-klub papan atas seperti Liverpool. Seperti zaman dulu lah, Mark Viduka, Tim Cahill yang main di klub-klub besar. Kemudian si siapa lagi tuh dulu? Ya Max Scherzer, Mark Bosnich, kayak begitu bukan. Jadi ya peluang ada, saudara-saudara. Dan saya rasa udah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Salam olahraga dan merdeka!